berkaitan dengan anak mendapatkan yang namanya kesibukan. Maka yang ketiga, kapan anak boleh memakai gadget? Nah, ini penting dipahami. 0 sampai 3 tahun anak haram memakai gadget. Kenapa? Penjelasannya panjang. Karena waktu 0 sampai 3 tahun anak belajar human interaction. Jangan masukkan yang namanya media. Anak nangis, terima itu, jadilah orang tua yang menghibur. Ya Allah, sini sini sini. Sini sini, tang ting tung ting tang ting tung. Harus begitu. Masih nangis juga, pesat. Masih nangis juga, nggak apa-apa. Lama-lama ada momen yang mahal. Apa tuh momen mahal yang nggak bisa dibayar triliunan? Ketika baterai anak itu nangis, baterai nangisnya selesai dan dia menangis di bahu si bapak atau ibunya. Siapa pernah ngalami ini momen paling mahal? Kenapa? Karena saat itulah tanpa sadar di alam bawah sadar dia bilang gini, jika kelak aku menangis ada papa yang akan menghiburku. Nanti dia udah gede cari papanya kalau ada masalah sama cowoknya. Kalau jika kelak aku sedih ada mama yang menjadi teman setiaku. Kesalahan orang tua di umur-umur awal 0 sampai 3 tahun maksudnya baik. Kalau anak rewel nih Upin Ipin. Ya, tayangan Nusarara. Kenapa? Baik tayangannya, tapi anak belajar pola. Jika aku sedih, ada gadget menghiburku. Jika kelak aku menangis, Upin Ipin teman setiaku, Atta Halilintar jadi sahabatku, Asya. Nah, itu karena gitu. Maka 0 sampai 3 tahun no gadget. Benar-benar saya sampaikan, no gadget. 3 tahun boleh nggak? Maka bedakan antara hak pakai dan hak milik. Hak pakai boleh? Boleh. Hak pakai sendiri memiliki 2 kaidah. Pertama, gadget kata para ulama kasaif, seperti pisau. Pisau dipakai buat motong sayur, motong daging halal. Boleh nggak? Boleh, baru pahala. Terutama buat ibu-ibu masak. Tapi kalau dipakai buat malak orang, bunuh orang, haram. Begitulah gadget. Karena itu gadget diibaratkan seperti pisau, bisa bermanfaat untuk bisa jelek. Karena seperti pisau, sekarang pakai logika. Ada anak umur 3 tahun setengah megang pisau kemana-mana sendirian. Reaksi bapak ibu gimana? Enggak. Sini. Nggak boleh. Kan gitu kan? Aku mau motong saya sini. Mama yang potongin. Nggak boleh sembarangan. Nanti kepotong jarinya. Maka demikianlah cara kita melakukan anak kalau main handphone. Jangan pernah memberi sendiri, pegangin. Jadi kalau anak, mama mau nonton itu Nusarara YouTube itu atas boleh sini, liatin, boleh pegangin karena dia belum siap untuk memegang sendiri seperti pisau. Kalau bapak megang sendiri, disitulah nggak sengaja kepencet iklan aja itu ada yang ngeliatin gambar aurat. Anak-anak kita rusak otaknya gara-gara apa? Bapaknya merasa nih. Udah gede, makanya kapan anak boleh megang sendiri? Idza arafa yaminahu ala shimalihi, kata Rasulullah, bab ketika anak sudah tamyiz, jika anak sudah bisa bedain kanan dan kiri. Kapan itu? Umur 7 tahun. Udah bisa bedain kanan kiri maksudnya apa? Udah bisa diingetin aturan. Abang boleh nih sekarang main gadget, tapi ingat maksimal 20 menit ya bang. Bisa nggak? Iya. Oke. Yang kedua, nggak boleh mencet selain yang ini, ingat ya. Yang ketiga, nggak boleh dibawa kemana-mana di sini, nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh ke kamar tidur. Sini, ngerti? Nanti 20 menit lagi jam sekian bunda ambil, ayah ambil, boleh? Itu karena dia sudah paham aturan. Di bawah 7 tahun belum ngerti, makanya kita ribut sama anak di bawah 7 tahun. Udah nggak mau, berantem. Makanya dipegangin. Kalau yang itu boleh, namanya hak pakai. Hak pakai adalah dipinjamkan. Kapan anak punya hak milik sepenuhnya? Sebagai orang tua, anak SD dikasih, SMP dikasih. Padahal Quran menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 6, salah satu kaidah penting bahwa kapan gadget diberikan ketika Allah berfirman wa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilahim amwalahum. Para ulama memberi isyarat bahwa gadget ini seperti juga harta. Harta itu bernilai, gadget ini bernilai. Kenapa? Karena bisa didagangin, bisa dijual, bisa bernilai harta. Karena itu Allah mengatakan jika seseorang sudah sampai berusia rusda, maka serahkanlah harta ini sepenuhnya untuk mereka. Jadi kapan seseorang boleh memiliki gadget sepenuhnya? Jika berusia rusda. Kapan tuh rusda? Tahapan perkembangan yang ini. Nih tufula. Pertama nama rodho'a, kemudian tufula.
Tufulah itu anak 3-5 tahun, rodhoah itu 0-2 tahun. 3-9 itu tufulah kabiro, tufulah sogiro, tufulah sogi kabiro. Nanti ada nama tamis, setelah tamis ada nama balik, setelah balik ada nama rusda. Rusda itu fase terakhir anak. Rusda itu cirinya kalau anak laki-laki berani safar sendirian. Mah, aku mau ke Lamongan nengok kakek boleh nggak? Terus gimana? Aku mau mesen kereta ya. Tuh berani, tadi sono tinggal naik gojek, berarti sudah rusda. Anak yang sudah seperti ini boleh kasih sepenuhnya. Kalau anak perempuan gimana Ustadz? Kalau anak perempuan cirinya sudah bisa mengurus rumahnya sendiri tanpa bapak ibunya, ngurus anak adiknya sendiri seharian. Begitu kita rumah dia nggak pulang ke rumah dia nggak pingsan, selesai. Ya, ketika itu dia sudah rusda, maka boleh memegang gadget. Karena anak yang tersesat di dunia maya biasanya anak yang di dunia nyatanya aja nggak beres. Ini anak SMP udah dikasih, padahal dia aja kalau jalan-jalan keluar dari rumahnya udah mabok. Rumah di Matraman, sekalinya ke Bekasi mabok. Ini Indonesia bukan, kan gitu. Yang kayak gitu mau dikasih gadget ngaco. Makanya bijaklah, kalau enggak ingat kita akan membuat anak itu rusak lewat kontennya. Yang kedua, kita juga rusak dari sisi hubungan dengan anak kita. Tapi waktu membatasi, mohon maaf tidak ada tanya jawab, sudah lewat ya, nggak ada tanya jawab, udah 1:30. Buku kalau ada yang mau silakan di belakang. Tapi ingat, buku ini nggak penting dibeli, yang penting dibaca. Maksudnya gini, saya selalu bilang, saya nggak peduli buku ini kalau misalnya merasa harganya mahal, di fotokopi silakan, asal nggak boleh dijual. Mau dibagi-bagiin, fotokopi, ridho dunia akhirat. Kenapa? Karena saya paling senang kalau dibaca. Ada yang beli borong, teman ditaruh doang di perpustakaan yang nggak dibaca, percuma. Mendingan dibaca. Maksudnya beli satu, nebeng bareng nggak apa-apa. Bahkan fotokopi, kasih nih, ada security sama anaknya bermasalah terus, Pak, nih belajar jadi bapak yang baik, father man. Nah ini salah satunya. Ibu-ibu bisa menghadiahkan juga buat suaminya.